Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat dan karunia-Mu hingga saat ini Bapa. Bapa, setelah kami akan mendengar ambilan-Mu, kiranya Bapa kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bapa, begitu juga dengan hari ini Bapa, yaitu hari pesta sekolah minggu PKPS Bapa yang ke-53 Bapa. Semoga Bapa dengan pesta tersebut nama-Mu termulia sepanjang segala masa Bapa. Dengan perantaraan Yesus Tuhan kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Ya, salam mau tak kenupan. Ya, salam. Jadi di artinya asal ibu kita di Volta. Saya mau membani Yohanes bindu 16 ayat 4b das bani ayat 15. Yohanes bindu 16 ayat 4b das bani ayat 15. Jadi dia artinya Bapak Inam asaman haganupan. Jadi bahasa kita secara bergantian. Nah, pertama au ayat 4b, dana nasiam Bapak ayat 5, inang ayat 6, ayat masa terus kita. Jadi dia asal bahasa wanita. Ayat 4b, Yohanes bindu 16 ayat 4b, dan bani ayat 15. Dia asal wanita. Sengumbani mukah ni upatugain benima halani raf opeau pakon anima. Manindasyan Bapa ayat 5. Tadi lobik. Ya, jadi ulangi ini. Jadi ayat au ayat 14. Au ayat 4b. Bapa ayat 5, Nasiam Inang ayat 6. Jadi dimulai kita ini. Saya ngumpani mukah ni patugain benima alani rap ope aus pakon anima. Tapi nasintong do waton on benima ulih nima do in anggola wau ay ambit seng law seng anjay roh si pangapagiti in benima tapi anggola wau suluhan do iya benima anggola iya anggo pasal api itu koron aiman nalau au merayat Bapa besek idaun mabe au anggo pasal aiman nalau raja di dunia on tapi rokon siton dirasip tomangin para koniin do benima kubagas nasagala asitoman ay seng ada humbani dirini siya tohononi tapi na binogeni ay do atoni anja ipatugani do benima nasihor masa obe Amin. Jadi, saya perlu dengan siap, tapi nak sama haganupan. Kalau mau buat haganupan. Shalom. Kalau mau bani siap, adik-adik kami. Siap. Ya, dia tene. Jadi upatan dama isau, jana sama kedua halat tene. Jadi au antrening sinaga, mau nggak do CP iriman jana, mau nggak do mangidani ijon. Jadi asoman kedua halat, aiman nai lobiari
nang megang handphone ai mah Jonathan Kamani. Nah ibu dia Johannes Simalamo. Jadi salah singkat pendek ngalanta au anami opat mangsanina. Au dosi nomor 2, au dosi judula anggon ini Muhammad dah. Jadi anggon ini papa au dosi bujuran tapi lang botol nama panggilan Mesias kanima. Jadi langsung saja kita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus pada pasal 14 telah dijanjikan sebuah Roh Kudus kepada kita manusia oleh Tuhan. Nah, di dalam pasal 15 ini Tuhan telah mengingatkan sesuatu hal kepada murid-muridnya, yaitu sebuah tantangan yang akan mereka hadapi ketika mereka mengikut Yesus Kristus. Yaitu apa saja tantangan yang akan dihadapi mereka. Yang pertama, mereka akan dibenci oleh dunia, yang dimana dunia membenci kebenaran. Maka dari situ, dunia yang membenci kebenaran akan membenci Yesus Kristus juga. Maka itu menjadi sebuah pokok permasalahan yang akan dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Jadi, di dalam pasal 16 telah dijelaskan mengenai pekerjaan roh yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita, yakni pekerjaan roh Kudus itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4, yang dimana Yesus melarang murid-muridnya keluar dari Yerusalem sebelum mereka menerima kuasa Roh Kudus tersebut. Nah, itu menjadi sebagai saksi Kristus telah hadir di tengah-tengah dunia ini. Maka dari itu Roh Kudus itu sendiri yang turun kepada kita, dan itulah yang disebut dengan hari Pentakosta. Lalu mengapa kita harus meminta dan senantiasa mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Nah, di dalam nats ini ada dua alasan mengapa kita harus mengandalkan dan menerima Roh Kudus tersebut. Nah, yang pertama, mengisahkan akan dosa. Nah, yang dimaksudkan dengan di sini ialah kita harus senantiasa menantikan dan mengandalkan Roh Kudus dalam setiap kegiatan kita, aktivitas kita, sehingga biarlah Roh Kudus yang mengatur segala pekerjaan kita. Lalu iman kita kepada Kristus adalah sebuah anugerah yang luar biasa dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Sebab tanpa ada Roh Kudus, kita tidak akan mungkin menerima hal tersebut, yang dimana kita dapat memahami atas dosa dan kesalahan kita. Maka dari itu Bapak Inang, biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, sehingga tiap kegiatan yang kita hadapi maupun yang kita lakukan selama ini, biarlah langit termulia kurani Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi Roh Kudus ini menyadarkan dan menggerakkan hati kita sebagai umatnya untuk bertobat dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, agar kita dapat hidup senantiasa di dalam Tuhan, maka ini menjadi alasan yang paling utama sehingga kita harus menantikan dan meminta Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi, yang kedua, yakni yaitu memimpin kebenaran. Nah, ketika Roh Kudus berada dalam diri kita, di dalam hati kita, maka Ia tidak akan mengingatkan kita dan mengisahkan kita akan keberdosan kita melalui suara hati kita. Jadi, aku syukur lebih nasiam lebihna, enggak do tengah nasiam, kata hati nasiam. Pernah kita dengar kata-kata hati kita? Lah, ayo mas, sonari kata kita mak masih. Nah, itu menjadi sebuah jalan kebenaran, bukan kata hati kita sendiri yang bekerja dalam hati kita, melainkan Roh Kudus. Maka dari situ hendaklah kita mendengarkannya. Di dalam Paulus, dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan Kristus. Nah, di dalam perikop hal ini, kebenaran yang hendak disampaikan oleh Roh Kudus adalah kebenaran yang ia dengar dan terima dari Yesus Kristus tersebut. Maka dari itu, segala yang disampaikan oleh Roh Kudus ialah hal yang disampaikan oleh Kristus sendiri. Inilah mengapa semua gereja
yang kita percaya, yang sampai saat ini sekarang kita berada di dalamnya, itu berpedoman kepada Alkitab. Dan di mana Alkitab itu adalah dasar dari tolak ukur kebenaran dalam gereja, karena Alkitab merupakan karya Roh Kudus walaupun yang dibuat oleh manusia. Nah, melalui ini kita dapat memahami bahwa kebenaran yang sejati ialah kebenaran yang dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kita mampu mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia merupakan Allah yang mengambil rupa manusia untuk menebus dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Dan Ia bangkit pada hari yang ketiga untuk menyiapkan tempat bagi kita yang kelak dan akan datang menjadi hakim atas dunia. Jadi Bapak Ibu, disinilah gunanya Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Bukan berarti ada masalah dalam diri kita tidak mendengarkannya. Roh Kudus itu selalu bekerja di dalam hati kita. Sehingga ketika kita memiliki suatu pergumulan yang sudah kita pecahkan, dengarkanlah kata hati kita. Ketika kita mendengarkannya, maka hanya satu yang terjadi, yaitu ketenangan dan kedamaian. Jadi yang menjadi refleksi yang dapat kita lakukan dan dapat kita pedomankan dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus adalah Roh penghibur yang memiliki kekuatan. Bukan berarti Roh Kudus itu tidak memiliki kekuatan. Dia itu memiliki kekuatan yang begitu besar, memberikan kekuasaan kepada setiap manusia agar mampu dan dilayakkan sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kuasa kesaksian orang-orang percaya adalah ketika ia menerima Roh Kudus itu tersebut di dalam hati mereka, sehingga Petrus yang dengan keberanian dan penuh kuasa menjadi pemberita firman, sehingga ia memberikan dampak yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Begitu juga dengan kita. Hendaklah kita ketika kita mendengarkan atau melakukan sesuai dengan apa yang kita kehendaki, hendaklah kita mendengarkan suara hati kita, supaya ketika kita mendengarkan suara hati kita, itu menjadi hal positif bagi sesama kita manusia, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu menjadi sebuah alat kesaksian jika kita senantiasa berharap, bergantung, berkeyakinan, dan memberi diri sepenuhnya kepada Roh Kudus, sehingga kita dituntun dan dibimbing oleh Roh penghibur dan kebenaran, yakni Roh Kudus tersebut, Roh yang telah dijanjikan Kristus kepada semua orang yang percaya kepadanya. Nah, seperti dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 telah dikatakan bahwasanya Roh penghibur atau ya, jadi undang lebih nasiam Bapak Inang Ibu Kaitama Alkitab atau Bible ta. Emang di Galatia 5 ayat 22 ayat das bani ayat 23. Lanjut deh. Baterainya udah sekarang. Lanjut pakai HP mulai. Ya, semua ini ada nantinya. Ayat 22. Tapi ondo buah ditondui, holong, malas niur, damai, lumbang niur, abasaron, alayakon, kapor sayaon, halamon, ampa, panrajayon diri. Ayat 23. Sing ngelawan kita domba nasonai. Aima das nitene. Jadi ketika kita berharap kepada Roh Kudus, begitu juga kita berharap kepada Tuhan Yesus. Yakni ketika kita memiliki harapan dan bergantung kepadanya, maka kita akan disambut oleh sebuah ketenangan dan kedamaian ketika kita mengharapkannya dan mengikutinya sesuai dengan kata hati kita. Demikian juga ketika itu merupakan sebuah roh yang dijanjikan Kristus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi hendaklah kita sebagai pengikut Kristus, kita harus mengucap atau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika kita melakukannya, kita akan membawa positif kepada kawan-kawan kita, teman-teman kita, keluarga kita, ataupun yang ada di sekitar kita. Begitu dia. Jadi, dan hendaklah sesuai dengan apa yang tertera di dalam Bible, yakni Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan yang telah kami rasakan hingga saat ini Bapa. Bapa, kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu, yakni yang dimana kami mendengarkan bahwa Roh Kudus itu adalah merupakan janji yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami mampu membuat Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kami, dan sehingga kami mampu melakukan segala aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Semoga hal tersebut menjadi hal yang utama dalam hati kami, yakni membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, sehingga apapun yang kami perbuat dan apapun yang kami lakukan Bapa sesuai dengan kehendak-Mu. Lagi termulia Tuhan-Mu di tengah-tengah di dunia. Amin.